Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu, silakan memimpin doa. Baik, Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang induksi matematis. Untuk pertemuan sekarang kita membahas materi baru, yaitu pada program linier. Pada program linier ini terdapat dua sistem persamaan. Ada dua sistem persamaan dan sistem pertidaksamaan. Sekarang kita fokus dulu ke sistem persamaan linier yang dua variabel. Sistem persamaan linier dua variabel itu merupakan suatu sistem yang terdiri atas dua persamaan linier yang mempunyai dua variabel. Sebelumnya saya mau tanya dulu, kalau misalkan saya punya persamaan, misalkan 2x kuadrat plus 3y sama dengan 3, ini merupakan sistem persamaan linier dua variabel apa bukan? Bukan. Sistem persamaan linier apa bukan? Bukan, Bu. Kenapa? Karena pada persamaan ini terdapat pangkat 2. Kalau persamaan linier itu pangkat tertingginya itu 1. Berikutnya berarti ini bukan persamaan linier. Selanjutnya saya punya persamaan lagi. Misalkan 3x plus 2y plus 4z sama dengan 4. Ini apakah disebut sebagai sistem persamaan linier dua variabel? Bukan, Bu. Ya, karena di sini terdapat 3 variabel, yaitu variabel x, y, dan z. Nah, persamaan linier dua variabel itu yang seperti apa sih? Sistem persamaan linier dua variabel itu bentuk umumnya itu adalah ax plus by sama dengan c, di mana A dan B ini merupakan koefisien. Ada yang tahu koefisien itu apa? Angka di depan variabel. Benar. Kalau X dan Y ini sudah tahu kan ya, ini variabel. Dan C ini merupakan konstanta. Konstanta itu merupakan angka yang berdiri sendiri tanpa adanya variabel yang mengikutinya. Nah, untuk nilai dari A, B, dan C itu merupakan bilangan real. Bilangan real itu terdiri dari bilangan rasional, bilangan irasional, bilangan positif, negatif, bilangan pecahan, seperti itu. Oke, kita lanjut ke bentuk umum sistem persamaan linier dua variabel. Untuk bentuk umum dari sistem persamaan linier dua variabel ini adalah A1x plus B1y sama dengan C1 dan A2x plus B2y sama dengan C2. Kalian pasti sudah tidak asing dengan bentuk ini karena ini materinya sudah ada juga di SMP. Ingat? Ingat, Bu. Ya. Untuk menyelesaikan sistem persamaan dua variabel itu terdapat 3 cara. Cara yang pertama itu bisa menggunakan metode substitusi. Cara yang kedua, ada yang tahu apa? Metode eliminasi. Ya. Dan yang ketiga adalah metode campuran. Metode campuran ini terdiri dari metode substitusi dan metode eliminasi. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara menggunakan ketiga metode tersebut, saya kasih contoh soal ya.
3x plus 4y sama dengan 13 dan 5x plus 2y sama dengan 17. Maka nilai x plus y berapa? Nah, pasti kalian bingung gimana cara nyari x sama y-nya. Berapa sih x sama y-nya itu? Nah, untuk kita bisa mengetahui nilai x dan y itu kita bisa menggunakan 3 metode tadi. Pertama, kita coba menggunakan metode substitusi terlebih dahulu. Metode substitusi. Kita ambil salah satu dari persamaan linear ini. Kita ambil persamaan yang pertama. Ini ada persamaan pertama kedua. 3x plus 4y sama dengan 13. Kita cari x-nya. Berarti ini sama-sama ruas kiri sama ruas kanan sama-sama dikurangi 4y. Jadi 13 min 4y. X sama dengan 13 min 4y per 3. Nah, setelah seperti ini kita substitusikan nilai x ke persamaan kedua. 5x plus 2y sama dengan 17. 5 kali 13 min 4y per 3 ditambah 2y sama dengan 17. Untuk menghilangkan 3 bisa kita kali dengan 3. 5 dikali 13 hasilnya 65 min 20y ditambah 2 dikali 3 6y sama dengan 17 kali 3 1, 2, 51. Jadi min 20y plus 6 hasilnya berapa? Min 14y sama dengan ini dipindah ruas ke sini jadi min 14 ya. Y sama dengan 1. Nah, setelah kita dapat y-nya 1, nilai y ini kita substitusikan lagi ke persamaan pertama. Jadi 3x plus 4y sama dengan 13. 3x plus 4 dikali 1 sama dengan 13. 3x plus 4 sama dengan 13. 3x sama dengan 13 min 4. 3x sama dengan 9. X sama dengan 3. Jadi kita dapat x-nya sama dengan 3, y-nya sama dengan 1. Nah, di soal kita lihat lagi. Kita disuruh nyari nilai x plus y. Nilai dari x plus y sama dengan 3 plus 1, 4. Nah, jadi nilai x plus y-nya sama dengan 4. Kita lanjut ke metode yang selanjutnya, yaitu untuk metode pertama kita ketemu x sama dengan 3 sama y sama dengan 1, 3,1. Lanjut kita ke metode eliminasi. Kedua adalah metode eliminasi. Metode eliminasi itu nanti kita mengeliminasi salah satu variabel dari kedua persamaan ini. Kita tulis kembali dua persamaan itu 3x plus 4y sama dengan 13, 5x plus 2y sama dengan 17. Kita mau hilangkan apa dulu? X. Jadi nilai y-nya harus sama. Karena di sini ada 4y dan di sini 2y,
Untuk sama berarti yang bawah dikali berapa? 2. 2. Yang atas dikali 1 ya. 3x kali 1 tetap 3x plus 4y sama dengan 13. Untuk yang bawah kita kali 2. 10x plus 4y sama dengan 34. Nah, karena di sini sama-sama positif, untuk menghilangkan y berarti kita kurangi. 3 dikurangi 10 negatif 7x. Ini 4y dikurangi 4y habis 0, tidak usah kita tulis. 13 dikurangi 34 negatif 21. Jadi x-nya berapa? 3. Sudah seperti ini, kita lanjut cari yang x. Berarti kalau misalkan kita cari yang y, cari yang y berarti nilai x-nya harus sama. 3x plus 4y sama dengan 13. 5x plus 2y sama dengan 17. Nah, agar nilai x-nya sama berarti kita kalikan berapa sama berapa? Yang atas dikali 5. Ya. Yang bawah dikali 3. 15x plus 20y sama dengan 65 ya. Yang bawah 15x ditambah 6y sama dengan 51. Agar nilai x-nya hilang berarti dikurangi. Ini dikurangi ini 0, tidak usah kita tulis lagi. 20 dikurangi 6 14. Y sama dengan 65 dikurangi 51 14. Nilai y sama dengan 1. Kembali lagi ke soal. Yang ditanyakan adalah x plus y. X-nya 3, y-nya 1. Jadi nilai x plus y sama dengan 4. Nah, dari kedua metode tadi kita memperoleh nilai x sama nilai y yang sama. Ini juga 3,1. Jadi kita coba ke metode selanjutnya, yaitu metode campuran. Metode campuran ini terdiri dari metode eliminasi sama metode substitusi. Biasanya metode ini sering banget digunakan kalau misalkan kita ngerjakan soal. Pertama kita pakai metode eliminasi dulu. Untuk menghilangkan untuk mengetahui salah satu nilai dari variabel. 3x plus 4y sama dengan 13. 5x plus 2y sama dengan 17. Mau menghilangkan yang apa dulu? Yang y. Berarti ini dikali 1, ini dikali 2. 3x plus 4y sama dengan 13. 10x plus 4y sama dengan 34. Dikurangi min 7x sama dengan min 21. X sama dengan 3. Nah, ini sudah kita dapat nilai X sama dengan 3. Kalau misalkan pakai metode eliminasi lagi, kita kan harus mengeliminasi lagi untuk mencari nilai Y-nya. Ya. Nah, kalau campuran ini kita bisa langsung menggunakan metode substitusi. Karena kita sudah tahu nilai X-nya, langsung kita substitusikan saja ke persamaan dari salah satu dari kedua persamaan ini. Misalkan kita pakai persamaan yang pertama, 3x plus 4y sama dengan 13. 3 dikali 3 plus 4y sama dengan 13. 9 plus 4y sama dengan 13. 4y sama dengan 13 dikurangi 9. 4y sama dengan 4. Y sama dengan 1. Jadi hasilnya sama, 3,1 juga. Kita kembali lagi ke soal. Jadi nilai X plus Y itu sama dengan
3 plus 1 hasilnya 4. Nah, jadi kalau di sistem persamaan linear dua variabel ini kita bisa menggunakan ketiga metode tersebut. Mau cara yang mana terserah kalian, enaknya yang mana. Saya memberi latihan ke kalian ya. Ini yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Saya bacakan soalnya. Nanti ada salah satu dari kalian yang maju ke depan. Nanti saya kasih tahu caranya gimana. Saya bacakan soalnya. Ani, Nia, dan Ain pergi bersama-sama ke toko buah untuk membeli buah. Ani membeli 2 kg apel dan 3 kg anggur dengan harga 90.000. Nia membeli 1 kg apel dan 5 kg anggur dengan harga 115.000. Jika Ain ingin membeli 3 kg apel dan 4 kg anggur, maka berapakah uang yang harus dibayarkan oleh Ain? Silakan, ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan maju ke depan. Ini pakai metode apa saja ya, Bu? Metodenya terserah saya ya. Iya. Untuk yang lain menghitung juga ya. Iya. Langkah pertama kita misalkan dulu apel sama anggurnya. Apa? Misalkan apel itu A dan anggur itu B. Ya, tulis dulu. 1 kg apel A. Misal A sama dengan ya. Dan B. Setelah itu saya mau Pakai pakai metode apa? metode eliminasi dulu. Iya. Lalu saya menghilangkan A dulu, Bu. Ya. Jadi ini saya tarik 1, saya tarik 2. Ya, Bu. Iya. Negatif ya, soalnya ini. Iya. Ya. Jadi ketemu B B itu
20.000. Ya, selanjutnya mau masih eliminasi apa? Langsung substitusi. Berarti pakai yang substitusi aja. campuran. Iya. Iya. Silakan. Mau saya substitusikan ke Persamaan yang ke persamaan 1. ya, boleh. Sembilan puluh dikurangi 60 jadi 30. Ya, jadi harga dari 1 kilogram apel itu 15.000 dan harga dari 1 kilogram anggur adalah 20.000. Bagaimana jika kita membeli berapa tadi? 3 kilogram apel dan 4 kilogram anggur. Jadi kita tinggal substitusikan nilai A sama B aja. Sini Bu. Ya, enggak. 3 apel tambah 4 anggur. Jadi 3 dikali 15.000 ditambah 4 dikali 20.000. Ya. Berarti ini 45.000 ditambah 80.000. Hasilnya 125.000. Ya, terima kasih. Ya, kita sudah dapat kalau misalkan kita beli 3 kilogram apel dan 1 kilogram anggur harganya 125.000. Nah, jadi materi ini tuh ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kayak seperti ini, misalkan kita mau membeli seperti ini. Jadi sudah paham semua dengan materi SPLDV ini? Sudah Bu. Sudah. Nah, untuk yang terakhir saya mau memberikan rangkuman ke kalian. Oke, ini adalah catatan yang bisa kalian catat untuk kalian pelajari kembali di rumah. Sudah dicatat semua? Ini mau mencatat Bu. Ya. Sudah semua mencatatnya? Sudah Bu. Ya. Saya kira cukup untuk materi sistem persamaan linear dua variabel ini ya.
Untuk agar kalian lebih paham lagi mengenai materi ini, saya mau memberikan latihan kepada kalian. Bisa dikerjakan di rumah, bisa dikerjakan bersama-sama dengan temannya, atau dikerjakan dengan guru lesnya, mungkin nggak apa-apa. Kalian kerjakan buku paket halaman 47 nomor 7 sampai nomor 13. Nah, untuk soal tersebut kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doa. Baik Bu, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.